Yang lebih dahsyat lagi, rumus doa cepat dikabulkan. Buka Quran surah kedua ayat 186. Quran surah 2 ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, kalau hambaku ingin mencari aku dan mau berdoa minta kepadaku, aku akan seketika mengabulkan. Syaratnya falyastajibuli, dia pun cepat merespon setiap seruanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4.43. Begitu azan berkumandang, Anda pun segera merespon seruan Allah. Cepat wudu, cepat ke masjid, cepat sholat, bentangkan sajadah. Maka ketika Allah panggil, Anda respon. Ketika Anda panggil Allah pun seketika Allah respon. Adzan subuh 4.43. Anda bangun dari jam 3.44 sebelum dipanggil. Anda merespon sebelum dipanggil, maka Allah pun akan merespon seruan Anda sebelum Anda memanggilnya. Ada orang yang belum berdoa, Allah mengabulkannya. Adzan subuh 4.45, Anda baru bangun 5.44. Dan Anda menuntut kepada Allah untuk mengabulkan doa Anda. Anda saja telat menjawab panggilan Allah dan Anda nuntut pengen cepat. Di mana keadilannya? Maka ketika Anda mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la, katanya Allah yang maha tinggi. A'la itu kan tinggi, di atas semuanya. Kalau sudah A'la berarti di atas pekerjaan. Kalau sudah A'la berarti di atas mall. Sudah A'la di atas perniagaan. Di apa yang kita kerjakan, kalau Allah sudah minta, itu yang pertama kali kita ikuti. Kenyataannya kadang-kadang berbeda. Maka saat mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, paling singkatnya ingat dosa-dosa apa yang pernah kita kerjakan yang terkait langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang menutup doa kita itu langsung terjawab oleh Allah. Boleh pinjam tadi? Mana tempat minumnya? Ini. Teman-teman coba lihat sini. Ini apa? Air ya? Baik, ini gelas. Dalamnya ada air bening. Sekarang ini terbuka. Kalau ini masih terbuka, dimasukkan apapun, peluangnya masih bisa. Masukkan gula, masukkan kopi, masukkan susu, masuk. Sekarang perhatikan. Saya tutup dengan begini. Saya tuangkan kopi bisa? Gula bisa? Tidak. Susu tidak. Kenapa? Karena ada penutupnya. Banyak doa tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan. Karena yang berdoa menutup dirinya dengan Allah dengan tutupan seperti ini yang disebut dengan maksiat atau dosa. Jadi kalau ada seorang hamba banyak berdosa, berbuat maksiat, itu akan ada sekat dalam jiwanya yang menghambat hubungannya dengan Allah itu tidak terjalin dengan lancar. Jadi begitu dia meminta, Allah kabulkan, cuman mental lagi. Balik. Itu hadisnya sahih. Thumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang laki yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, dan dia kelelahan sampai banyak debu di wajahnya. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu ya Rabb, dia berkata ya Rabb, ya Rabb. Ini 3 syarat cepat dikabulkan doa. 3 syarat. Syarat pertama dalam perjalanan. Anda berdoa di perjalanan cepat dikabulkan. Yang kedua mengangkat tangan. Orang yang berdoa mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan 2 kali dibandingkan yang diam. Yang ketiga menyebut al-asma'ul husna. Orang yang memulai doa dengan al-asma'ul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Orang ini melakukan ketiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat doanya dikabulkan. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doamu dikabulkan. Mustahil. Padahal sudah mengangkat tangan, baca al-asma'ul husna. Kalau kita katakan sudah ke Mekah, di depan Ka'bah, tangan diangkat, belum dikabulkan juga. Kata Nabi mustahil. Kenapa? Famat'amu haram, karena pakaiannya haram. Makanannya haram, masyrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Coba ingat-ingat, kalau ada sekian doa yang belum terkabulkan, barangkali ada sekat yang belum dibukakan. Maka dari itu sujudlah taubat kepada Allah ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, maka rasakan dengan bahasa hati sambil kita taubat kesalahan apa yang telah diperbuat selama ini dengan Allah. Kapan Anda mulai kemudian datang ke majlis ta'lim? Dulu kemana saja? Kapan Anda mulai sholat? Dulu kemana saja? Kapan Anda mulai berhijab? Dulu kemana saja? Sudahlah kita menangisi keadaan kita yang lalu supaya tidak ditampakkan di akhirat nanti di hadapan seluruh langit-langit dan bumi. Sudahkah kita bertobat dari dosa kita kepada kedua orang tua? Sudahkah kita bertobat dari dosa kita kepada anak-anak kita sendiri yang belum kita rawat dengan baik? Belum dengan tetangga, belum dengan yang lain. Maka ketika sujud, minta sama Allah, ya ampuni dosa saya. Subhana Rabbiyal A'la, minta ampun. Maka ketika Anda sudah diampuni oleh Allah pada saat itu, maka akan dibukakan oleh Allah semua pintu-pintu kebaikan, termasuk yang belum pernah Anda dapatkan seketika bisa dikabulkan.
Karena itulah Anda ucapkan, wa bihamdihi, saya puji Engkau ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Kenapa kalimat ini muncul? Dikaitkan dengan kalimat subhan. Jadi kalau sudah Allahumma gfirli, ya Allah mohon ampuni saya. Nah, di dalam Al-Quran ada rumus. Ini yang terakhir saya sampaikan. Rumusnya ada di Quran surah ketiga ayat ke-31. Paling kiri sebelah atas. Surah 3 ayat 31. Ini keterangan ini akan Anda jarang temukan di beberapa referensi. Quran surah 3 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini rumusnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah maka ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Sekarang perhatikan rumusnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan oleh Allah, perhatikan rumusnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi kalau Allah sedang mencintai hamba itu bukan dikasih dunia. Anda kalau sedang dapat proyek, sedang dapat promosi jabatan, dapat sesuatu anugerah dunia, jangan senang dulu. Belum tentu Allah ridho di situ. Kalau apa yang Anda dapatkan itu menjauhkan Anda dari Allah. Memang dapat tawaran pekerjaan bagus, cuman sholatnya tertinggal. Nggak bisa baca Quran, itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Di Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, yang pertama diberikan bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa-dosanya. Dan kalau sudah diampuni dosanya, ciri diampuni itu nanti terdapat perisai kebaikan dalam dirinya. Misal, mata diampuni dosanya, dia akan melihat yang tidak baik lagi. Telinga diampuni dosanya, dia hanya akan mendengar yang baik-baik. Semua baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka diberikan ampunan dari dosanya. Sekarang rumus ini kita balik. Kalau seseorang diampuni dosanya oleh Allah, berarti dia telah mendapatkan cinta Allah. Kenapa Anda dalam sujud minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ketika jatuh air mata Anda, datang ampunan Allah, seketika Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah cinta selalu mengatakan akan memberikan apapun pada yang dicintainya. Bukankah Anda mencintai anak Anda dan memberikan semua yang diinginkannya? Bukankah seorang istri yang mencintai suaminya akan membuatkan apa yang diinginkan suaminya? Dibuatkan masakan kesukaannya, diberikan hadiah yang disukainya. Cinta kan? Apa yang Allah tidak miliki? Karena itu kalau kita sujud dengan benar, mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Dan ingat, dosa pada Allah, dosa pada orang tua, dosa pada tetangga. Minta ampun betul-betul. Sampai keluar dari mata kita, itu seketika turun cinta Allah dan dibukakan apa yang Anda ingin mintakan kepada Allah saat itu. Seketika diberikan peluangnya. Makanya kata Nabi, kalau itu sudah ada terbuka dan terasa lapang di hati kita, karena beda nanti cara sujudnya. Orang yang sujudnya benar, itu akan ada ketenangan dalam jiwanya. Air mata keluar. Paling gampang saat sedang punya masalah deh. Sujud kan. Air mata keluar kan. Minta petunjuk, ya Allah berikan saya petunjuk. Ya Allah minta yang terbaik. Itu begitu keluar air mata kita, terasa ketenangan, disitulah Anda minta. Bahkan kalau perlu kata Nabi, minta yang banyak. Minta yang utama. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah. Ya Allah jadikan dia imam saya yang baik di dunia. Ya Allah jadikan dia pasangan saya yang mulia di akhirat. Ya Allah sayangi istri saya, ya Allah. Jaga dia tetap salihah. Ya Allah anak kami, ya Allah. Jadikan mereka penghafal Quran. Ya Allah orang tua kami, ya Allah. Yang telah wafat sinari kuburnya, ya Allah. Ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Minta. Minta. Sampai Anda merasakan kepuasan dalam meminta itu baru bangun. Saat bangun itulah Anda bacakan Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Pertanyaan saya, dari sekian ribu kali Anda ruku dan sujud, berapa kali kita praktekkan ini? Kita hanya pernah mengenal kisah bahwa Nabi lama sujudnya. Kita hanya pernah mendengar cerita bahwa sujud terakhir itu Nabinya lama. Apa yang Nabi lakukan dalam sujud itu? Dan apa yang kita kerjakan untuk meneladani itu?